Setelah tumbangnya Yuta dan Maki, saat ini di dekat Sukuna hanya tersisa satu orang. Dia adalah Kusakabe, penyihir kelas 1 sekaligus mentor siswa tahun kedua di SMA Jujutsu Tokyo. Sebelum Kusakabe menjalani pertarungannya, kita lebih dulu ditunjukkan pada kilas balik di masa lalu. Tepatnya ketika Mei Mei, Nanami, dan Gojo yang saat itu berpendapat tentang siapa penyihir kelas 1 yang paling kuat. Sedikit informasi bahwa di dalam dunia Jujutsu terdapat sistem peringkat untuk mengklasifikasikan para penyihir dari mulai kelas 4 seperti Maki yang tidak punya energi kutukan, kelas 3 seperti Nobara dan Maizenin, semi kelas 2 seperti Panda yang merupakan mayat terkutuk, kelas 2 seperti Megumi dan Takuma Ino, semi kelas 1 seperti Inumaki, Noritoshi, Muta, dan Utahime, kelas 1 seperti Nanami, Mei Mei, Todoi, Yaga, dan Kusakabe, kelas khusus 1 seperti Naobito, Naoya, Jinichi, dan Ogi, hingga kelas khusus seperti Gojo, Geto, Tsukumo, dan Yuta. Dan saat itu, terlepas dari kekuatan murni, baik Mei Mei, Nanami maupun Gojo, ketiganya sepakat bahwa penyihir kelas 1 terkuat adalah Atsuya Kusakabe. Hal itu dikarenakan Kusakabe memiliki pengetahuan jujutsu yang sangat luas. Saking luasnya, dia mampu memahami dan menganalisa setiap teknik dengan sangat tajam. Ditambah lagi, Kusakabe juga dibekali kemahiran mumpuni dalam berpedang, yang mana kemahirannya ini dapat dipadukan dengan teknik simple domain, sehingga hal itu pun membuatnya mampu bertahan dari efek pasti kena domain expansion sekaligus melancarkan aksi serangan balik. Sebab itulah di sini Gojo mengakui bahwa Kusakabe adalah pengguna teknik simple domain yang sangat hebat. Bagaimana tidak, dalam prakteknya dia tidak perlu sumpah pengikat untuk menggunakan simple domain, dan tak hanya itu saja, dia juga mampu meningkatkan penggunaannya ke level yang sangat tinggi melebihi pengguna pada umumnya. Berbekal semua itu, tidak heran jika Mei Mei dan Nanami sangat menghargai Kusakabe. Meski dia tidak suka bertarung dan meski dia tidak punya teknik kutukan bawaan, tapi setidaknya dia memiliki fondasi tempur yang stabil sebagai seorang penyihir. Terbukti saat ini, di medan tempur, Kusakabe mulai bersiap untuk bertarung melawan Sukuna. Terlihat dengan menggunakan teknik New Shadow Style Simple Domain, dia mampu mengantisipasi setiap tebasan dismantle. Entah itu menangkis tebasannya berkat reaksi cepat yang diprogram otomatis, maupun menahan tebasannya berkat output serangan yang dilemahkan oleh penghalang. Selain itu, melalui teknik Simple Domain ini juga, Kusakabe mampu melancarkan aksi serangan balik. Dengan cara memperluas area jangkauan penghalang, dia berhasil menyeret Sukuna dan memberinya rentetan tebasan. Meski saat itu pedangnya harus berakhir patah, tapi tetap saja rentetan tebasan ini sanggup membuat tubuh Sukuna tercabik-cabik hingga membuatnya lengah. Seolah tak ingin hilang momentum, di sini Kusakabe lalu melesat untuk menyerang Sukuna dari dekat, entah itu berupa pukulan keras yang langsung menghantam tubuh Sukuna, tendangan dari bawah yang membuat Sukuna terhempas sangat jauh, dan juga rentetan pukulan tinju yang mengarah tepat ke perut Sukuna. Namun sayang, semua serangan yang dilancarkan Kusakabe ini tidak memberi dampak signifikan. Justru yang ada, di saat pukulannya terus dikerahkan, Sukuna mampu menyerang balik dengan melepaskan teknik dismantle, sehingga hal itu pun membuat Kusakabe yang berada di dekatnya harus bersusah payah menghindar dan mundur ke belakang. Pada titik inilah, Kusakabe yang merasa malu pada semua murid mulai membulatkan tekad untuk mempertaruhkan nyawa. Dengan tekadnya itu, Kusakabe lalu menggunakan teknik Hezmoon untuk menciptakan bilah pedang dari energi kutukan, yang mana setelahnya, tanpa ada keraguan, dia pun segera melesatkan tusukan ke arah jantung Sukuna. Akan tetapi, sayangnya tusukan tersebut mampu diatasi Sukuna dengan sangat mudah. Saking mudahnya, dia hanya menggunakan dua jari untuk menahan sambil menebar senyuman yang penuh kesombongan. Alhasil dari sini, dikarenakan tak ada lagi yang bisa dilakukan, Kusakabe harus mengalami nasib tragis, di mana saat itu dari jarak yang sangat dekat dia pun mendapat tebasan telak dari Sukuna hingga membuat tubuhnya bersimbah darah. Beruntung sebelum Kusakabe tewas, Ui muncul berniat untuk membawanya pergi. Walau aksinya ini sempat dicegah oleh Sukuna, tapi pada akhirnya mereka berhasil kabur berkat kemunculan dua penyihir yang tidak terduga. Mereka adalah Miguel dan Larue yang saat itu langsung membawa Ui bersama Kusakabe pergi menjauh dari area pertarungan.
Di awal chapter ini, kita ditunjukkan pada kilas balik Yuta ketika mengajak Miguel untuk ikut bertempur melawan Sukuna. Saat itu Yuta memberitahu bahwa kehadiran Sukuna akan mempermudah Kenjaku dalam mencapai tujuannya, karena jika sampai tujuan Kenjaku tercapai, bukan hanya negara Jepang yang terkena dampak, melainkan itu juga akan menciptakan kekacauan besar di seluruh penjuru dunia. Mendengar hal itu, Miguel seketika menolak. Dia beralasan lebih baik mengatasi kekacauan yang nanti akan melanda negaranya daripada harus mengorbankan nyawa untuk melawan musuh yang memiliki peluang mengalahkan Gojo. Di sisi lain, Larue yang berada di sana lalu meminta Yuta untuk keluar sebentar. Hal itu dilakukan agar dirinya bisa membujuk Miguel dengan berbicara empat mata. Kemudian setelah Yuta keluar, seolah tahu maksud Larue, Miguel bertanya kenapa dirinya harus membantu mereka. Bukankah dengan melatih Yuta Okkotsu selama ini, itu sudah lebih dari cukup untuk menebus semua dosa di masa lalu? Karena itulah, untuk apa lagi dirinya harus terlibat ke dalam pertarungan yang pastinya sulit? Apakah untuk membalas dendam pada Sukuna atas kematian semua rekan di Shibuya? Ataukah untuk mengembalikan tubuh Geto yang dikendalikan oleh Kenjaku? Mendengar ungkapan tersebut, Larue lalu menyampaikan bahwa ini bukan tentang balas dendam atau mengembalikan tubuh Geto, melainkan tentang rasa berduka pada semua rekan yang telah meninggal. Sama seperti orang-orang yang biasanya mengunjungi kuburan, berbagi makanan lalu mengucapkan selamat tinggal, kehadirannya nanti di pertarungan adalah untuk mengerahkan segenap kekuatan sebagai bentuk doa pada semua rekan, entah itu untuk arwah Mimiko, Nanako, Manami, Toshihisha maupun arwah sang panutan Suguru Geto. Seakan luluh pada ucapan Larue, dari sini Miguel akhirnya bersedia untuk memberi bantuan, asalkan dengan satu syarat, yaitu dia akan terjun ke medan tempur di akhir pertarungan. Tepatnya ketika Gojo kalah, Yuta tak bisa bertarung, dan yang paling penting, Sukuna tidak bisa menggunakan domain expansionnya lagi. Dan kini di medan pertarungan, sesuai janjinya, Miguel bersama Larue mulai bersiap untuk melawan Sukuna. Secara dilihat dari kondisinya, kekuatan Sukuna sudah menurun drastis, di mana dia tidak bisa menggunakan domain, kehilangan satu tangan, dan juga jantungnya yang belum pulih. Oleh karenanya, sebagai permulaan, Larue saat itu segera melesat ke hadapan Sukuna. Terlihat dengan teknik kutukannya, dia mampu memunculkan tangan virtual raksasa dari arah depan, yang mana dengan tangannya ini, dia pun berhasil menangkap tubuh Sukuna sekaligus mendorongnya sangat keras ke dinding bangunan. Dijelaskan dalam narasinya, teknik kutukan Larue bernama Heart Catch. Kemampuannya yaitu memunculkan tangan virtual yang dapat menangkap objek apapun termasuk teknik. Satu hal yang spesial dari teknik ini, Larue bisa membentuk ulang tangan virtual tanpa batas, meskipun ada satu titik lemahnya, yaitu setiap kali tangan virtual dihancurkan, maka Larue akan menerima dampak kerusakan sebesar 10%. Terbukti saat itu, ketika Sukuna sanggup menghancurkan tangan virtual melalui tebasan dismantle, Larue harus terkena dampak kerusakan, di mana tangannya mendapat satu sayatan hingga membuat tubuhnya hilang keseimbangan. Beruntung pada situasi ini, Miguel datang membantu mengalihkan perhatian Sukuna. Terlihat dengan gerakannya yang sangat lincah, dia mampu menghindari rentetan tebasan dismantle, bahkan dia melakukannya dengan gaya akrobatik, seolah-olah tebasan yang terus dilancarkan Sukuna ini bukanlah masalah besar. Usut punya usut, alasan kenapa Miguel bisa melakukan hal itu adalah karena teknik kutukannya yang bernama Hakuna Lana. Teknik ini memiliki cara kerja yang sangat unik. Dengan menari mengikuti irama yang terukir di dalam tubuh, maka secara otomatis Miguel akan mampu menghindari serangan kutukan lawan sekaligus memperkuat kemampuan fisiknya. Itulah kenapa teknik kutukan ini cukup disukai oleh Gojo, karena dia merasa kemampuannya seolah memberi buff pada Miguel dan memberi debuff pada lawan tanpa menggunakan domain. Apalagi buff yang diberikan juga ditunjang dengan massa otot yang kuat, sehingga hal itu pun akan membuat Miguel memperoleh peningkatan fisik yang luar biasa cepat. Dan saat ini, melalui peningkatan fisiknya, Miguel sanggup menggempur balik Sukuna, entah itu dengan melancarkan rentetan tinju keras ke arah perut Sukuna, maupun menahan tubuh Sukuna dengan mengunci pergerakannya. Di momen Sukuna terdesak inilah, para penyihir yang sebelumnya tumbang tiba-tiba muncul kembali. Dari mulai Choso yang segera melepaskan tembakan piercing blood, Yuji yang melesat memberi hantaman dari arah atas, dan juga Maki yang berhasil memotong satu tangan kiri bagian atas Sukuna.
Akibat kehilangan dua tangan kiri ini, ditambah teknik kutukan pembaliknya masih melemah, Sukuna tentu tidak bisa menggunakan teknik tebasan pemotong dunia. Hal itu dikarenakan untuk bisa menggunakannya, dia harus membentuk segel tangan Enma, merapalkan mantra, dan juga menunjuk arah target. Alasan kenapa ketiga syarat tersebut harus terpenuhi adalah karena sumpah pengikat yang sebelumnya Sukuna lakukan ketika berhasil membunuh Gojo. Sumpah pengikat itu bertujuan agar Sukuna bisa menggunakan teknik ini tanpa harus membentuk segel tangan. Akibatnya, dia yang saat itu kehilangan satu tangan pun dapat menggunakannya untuk memotong tubuh Gojo. Jadi bila ditarik kesimpulan, teknik tebasan pemotong dunia awalnya hanya membutuhkan segel tangan Enma saja. Tapi gara-gara adanya sumpah pengikat, syarat pun bertambah dengan merapalkan mantra dan menunjuk arah target secara bersamaan. Dan kini menyadari hal itu, Yuji bersama yang lain tanpa lelah lalu segera menyerbu Sukuna. Namun sayang, belum sempat serbuan dikerahkan, sebuah percikan hitam tiba-tiba muncul, yang mana ternyata secara mengejutkan Sukuna mampu menciptakan momentum serangan Black Flash kedua yang saat itu mendarat ke perut Larue. Di sana sambil diiringi senyuman, narasi pun menyebut bahwa Sukuna mampu melakukan sesuatu yang sempat Gojo lakukan, di mana dia memulihkan output teknik kutukan pembalik dengan cara mendaratkan serangan Black Flash kedua. Sedikit penjelasan mengenai Black Flash. Di chapter ini, Gojo menyebut bahwa Black Flash adalah fenomena distorsi ruang yang terjadi ketika energi kutukan diterapkan pada serangan fisik dengan kecepatan seperjuta detik. Dalam aktivasinya, seorang penyihir harus bisa mengontrol tiga aspek output energi kutukan. Pertama, energi kutukan yang memperkuat serangannya. Kedua, energi kutukan yang mengenai lawannya. Dan ketiga, energi kutukan yang dihasilkan kedua aspek tadi. Selain itu, dikarenakan Black Flash adalah fenomena distorsi ruang, maka faktor luar juga ikut berpengaruh, entah itu faktor lingkungan, waktu benturan, energi kutukan lawan, maupun kondisi tubuh pengguna, semuanya ikut andil untuk bisa mengaktifkannya. Itulah kenapa tidak ada kondisi pasti yang bisa memicu aktivasi Black Flash, sampai-sampai Gojo menyebut bahwa Black Flash adalah fenomena yang dipicu lewat keberuntungan saja. Namun terlepas dari aktivasinya yang sulit, ada banyak keuntungan dari Black Flash ini. Selain mampu memperkuat daya hancur serangan, itu juga mampu membuat pengguna memasuki kondisi zona, yang mana dalam kondisi ini dia pun dapat meningkatkan kemampuan bertarung, memahami energi kutukan lebih dalam, mempermudah aktivasi Black Flash kembali, dan juga memulihkan output teknik kutukan yang sempat melemah. Selaras akan hal itu, kini di medan tempur, Sukuna yang berada dalam kondisi zona seketika membuat para penyihir dilanda rasa khawatir. Dan untuk mengatasi kekhawatirannya, mereka pun segera menyerbu Sukuna sebelum dapat pulih secara penuh. Dari mulai Choso dan Maki yang mendaratkan serangan bersamaan, Yuji yang menghimpit Sukuna dengan besi penghalang, Choso yang berniat melepaskan teknik piercing blood dari dekat, Sukuna yang lebih dulu menghindar dengan menghempaskan Yuji, Maki yang segera melesat melancarkan tusukan ke bagian perut, Sukuna yang mampu menahannya menarik Maki ke atas bangunan, hingga akhirnya Sukuna yang lagi-lagi berhasil mendaratkan pukulan Black Flash ketiga tepat ke tubuh Maki. Alhasil dari sini, kekuatan Sukuna pun secara perlahan mulai berangsur pulih. Terbukti dengan teknik dismantle, dia mampu menumbangkan Maki dan menghancurkan teknik supernova. Bahkan tak hanya itu, dalam waktu sangat singkat, dia juga mampu mendaratkan pukulan Black Flash keempat ke tubuh Choso. Beruntung di saat Choso terkena pukulan Black Flash, dia berhasil selamat berkat zirah pelindung yang terbuat dari darah. Akibatnya, Sukuna yang sempat tertahan pun harus mendapat satu pukulan tak terduga, yang mana pukulan tak terduga ini berasal dari Yuji yang saat itu sanggup memukul mundur Sukuna. Di sisi lain, melihatnya Choso tentu menunjukkan perasaan lega, karena menurutnya mau berapa kali pun Sukuna bertambah kuat dengan Black Flash, tapi hal itu akan percuma jika menerima pukulan Yuji. Sebab dengan pukulan pembatas jiwa, Yuji bisa melemahkan output serangan Sukuna, terlebih itu juga bisa melemahkan kendali Sukuna pada tubuh inkarnasi. Dan kini dalam pertarungannya, baik Yuji maupun Sukuna tampak kembali beradu bentrok.
Pada bentrokan ini, secara mengejutkan, Yuji mampu melepaskan teknik serangan Piercing Blood. Meskipun sayangnya, serangan yang masih mentah ini dapat ditahan oleh Sukuna, dan tak hanya itu, di sini Yuji juga harus menerima serangan balik berupa tebasan dismantle. Di momen kritis inilah, Sukuna tiba-tiba terdiam seolah fokusnya teralihkan oleh sesuatu, dan setelah dirasakan lebih jauh, fokusnya tersebut ternyata berlabuh pada Larue yang saat itu berada di lantai atas. Di sana dengan penuh luka, Larue pun berucap bahwa teknik kutukannya tidak terbatas pada hal-hal fisik. Jadinya selain mampu menangkap objek nyata, itu juga mampu menangkap hati seseorang. Dan benar saja, Sukuna yang sebelumnya pernah ditangkap seketika terpesona memandang Larue. Saking terpesonanya, pupil matanya pun tiba-tiba berubah menjadi bentuk hati, seakan fokusnya dipaksa tertuju pada Larue seorang. Melihat hal itulah, Yuji dengan cepat segera bersiap melancarkan aksi pukulan andalan. Terlihat saat itu, di antara percikan hitam yang berterbangan, dia pun akhirnya berhasil menciptakan momentum untuk mendaratkan serangan Black Flash ke tubuh Sukuna.